Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, NIM 2018-2215069, mahasiswa dari STIMEK Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan citra digital sebagai pengganti tugas mid semester. Jadi yang pertama, pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami oleh manusia. Yang kedua, ada pengantar pengolahan citra digital. Nah, dalam komputer ada 3 bidang studi yang berkaitan tentang citra. Yang pertama yaitu grafika komputer, di mana grafika komputer ini menghasilkan citra data dengan primitif geometri. Primitif geometri contohnya lingkaran, garis, dan sebagainya. Nah, di dalam primitif geometri dibutuhkan data deskriptif, di mana data deskriptif ini berfungsi untuk melukis elemen-elemen gambar. Contohnya koordinat titik, panjang garis, tebal garis, warna, dan sebagainya. Nah, misalnya contoh di bawah ini. Misalnya pada deskriptif ini contohnya koordinat titik. Koordinat titik ini akan diproses kepada grafika komputer, di mana pada grafika komputer ini akan membentuk sebuah pola gambar, misalnya gambar seperti ini, kemudian akan divisualisasikan menjadi citra baru, misalnya gambarnya seperti ini. Kemudian ada pengolahan citra atau image processing, di mana berfungsi untuk memperbaiki citra agar citranya nanti hasilnya bagus dan bisa direpresentasikan oleh manusia dan komputer. Contohnya di sini ada citra, kemudian citra ini misalnya gambarnya yang pertama seperti ini. Gambar ini akan diolah ke dalam pengolahan citra. Gambar ini ingin diubah warnanya mungkin agak jauh lebih terang, misalnya warna putih. Kemudian dilakukanlah di pengolahan citra, kemudian citra tersebut ditransformasikan menjadi citra lain, misalnya gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya ada pengenalan pola, di mana pengenalan pola atau computer vision ini berfungsi untuk mengenali suatu objek. Misalnya di sini ada citra, kemudian citra di sini dilakukan pengenalan pola, sehingga setelah melakukan pengenalan pola muncullah deskriptif objeknya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada definisi citra, di mana citra di sini sama dengan gambar, sama dengan image, di mana citra merupakan fungsi intensitas cahaya yang direpresentasikan dalam bidang 2 dimensi. Selanjutnya ada kategori citra. Kategori citra di sini terdiri dari 2. Yang pertama citra kontinu, yang kedua citra discrete atau digital. Di mana citra kontinu ini dihasilkan melalui sistem sinyal analog. Contohnya mata manusia dan kamera analog. Yang kedua citra discrete atau citra digital, di mana dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Contohnya di sini misalnya ada gambar kontinu. Gambar kontinu ini dihasilkan oleh mata manusia atau kamera analog yang ingin diubah ke dalam citra digital. Misalnya ini citra digital, gambar kontinu yang tadi berubah menjadi citra digital, yang mana dalam citra digital berbentuk piksel-piksel dan warna
yang ditangkap pada citra kontinu. Nah, selanjutnya ada representasi citra digital, di mana representasi citra digital suatu citra digital yang direpresentasikan ke dalam bentuk piksel-piksel yang disusun hingga membentuk suatu citra tertentu. Misalnya di sini ada gambar citra kontinu yang akan direpresentasikan ke dalam citra digital, di mana gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa gambar yang pertama ini sama dengan gambar kontinunya, karena gambar yang pertama ini mengandung banyak piksel sehingga kualitas citranya seperti dengan citra sebelumnya. Nah, gambar yang kedua di sini pikselnya jauh lebih sedikit ketimbang gambar yang pertama, sehingga hasil citra yang kedua tidak terlalu sama atau persis dengan gambar kontinunya. Begitu pula dengan gambar yang ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini gambar yang kedua di sini direpresentasikan ke dalam bentuk angka. Misalnya di sini gambar warnanya yang abu-abu, di sini diberikan nilai angka 1. Selanjutnya di sini ada gambar contoh representasi citra digital, di mana di sini terdapat gambar Mario Plus. Nah, gambar yang ini di sini gambarnya masih sangat kasar atau masih sangat kurang jelas, yang akan diubah ke dalam dua gambar yang berbeda piksel. Yang pertama, gambar piksel yang 16 dikali 12 ini gambarnya belum terlalu jelas sehingga gambarnya masih kurang jelas karena ukuran pikselnya yang kecil. Bisa kita bandingkan pada gambar yang kedua. Gambar ini gambarnya sudah cukup bagus karena pikselnya jauh lebih besar kebanding gambar yang sebelumnya, sehingga gambar dan kualitasnya sudah jauh lebih bagus, tapi masih perlu diperbesar pikselnya. Kemudian di sini ada representasi citra digital lagi, di mana di sini ada beberapa gambar Mario Plus yang ukuran pikselnya berbeda-beda. Nah, kita bisa bandingkan antara gambar yang satu dengan gambar yang terakhir. Misalnya di sini gambar yang pertama gambarnya masih kurang jelas karena ukuran pikselnya masih sangat kecil. Tetapi gambar yang terakhir ini gambarnya jauh lebih bagus karena dia pikselnya jauh lebih besar ketimbang yang kecil ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar Mario Plus yang pikselnya sedikit kualitasnya akan tidak terlalu bagus, tetapi gambar Mario Plus yang memiliki ukuran piksel yang lebih besar hasilnya akan jauh lebih maksimal. Selanjutnya di sini ada definisi digitalisasi citra, di mana suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai distrik dengan tujuan agar dapat diolah dengan komputer digital. Misalnya di sini ada scan elemen. Nah, di sini scan elemen akan diproses ke dalam image system, kemudian ke image plane, sehingga menghasilkan output digitized image. Selanjutnya ada tahap digitalisasi citra. Jadi tahap digitalisasi citra di sini terdiri dari dua. Yang pertama digitalisasi spesial atau sampling,
di mana X, Y merupakan suatu proses mendigitasi koordinat objek. Yang kedua, digitalisasi intensitas atau kuantitas, di mana F dalam kurung X, Y merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah piksel. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan citra digital versus digitalisasi citra, di mana di sini ada citra asli yang akan dilakukan pengolahan citra sehingga menghasilkan citra yang baru. Digitalisasi di sini ada citra analog yang akan diubah ke dalam analog digital atau akan dikonversi ke dalam citra digital, kemudian hasil outputnya dikeluarkan oleh komputer. Selanjutnya di sini ada digitalisasi vs pengolahan. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada citra kontinu yang akan diubah ke dalam citra digital, di mana citra kontinu ini dihasilkan oleh kamera analog dan mata manusia. Nah, citra kontinu ini ingin diubah ke dalam citra digital, sehingga di dalam citra digital ini berbentuklah sebuah piksel-piksel dan angka yang sudah dikonversi ke dalam citra digital, yang dimana inilah disebut digitalisasi citra. Selanjutnya, citra digital ini akan dilakukan pengolahan citra. Misalnya warna yang ada pada citra digital ini yang 255, 230, 190, ini semua akan diubah atau dikonversi diubah melalui proses pengolahan citra. Misalnya angkanya 150, semua yang ada pada gambar ini diubah menjadi 150 sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada kapasitas penyimpanan citra. Nah, di sini kapasitas penyimpanan citra yang 1 bit ini terdapat dua nilai skala keabuannya antara 0 dan 1. Misalnya di sini ada hitam dan putih. 0 itu warna putih dan 1 itu warna hitam. Nah, di sini ada pixel depth-nya yaitu 2 bit, di mana mempunyai skala keabuan yaitu 4 nilai, di mana 0 sampai 3. Misalnya 0-nya itu putih, 1-nya itu keabu-abuan, 2-nya itu keabu-abuan hitam, dan 3-nya itu hitam. Nah, intinya di sini semakin besar pikselnya, maka skala keabuannya maka nilai skala keabuannya juga semakin tinggi. Selanjutnya di sini ada rumus penyimpanan citra, di mana resolusi X, M atau B sama dengan M dikali N dikali M. Contohnya untuk menyimpan citra yang berukuran 512 kali 512 piksel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 dikali 512 dikali 8 bit, hasilnya 2.048.000 bit. Nah, di sini ada skala warna keabu-abuan, gambar berdasarkan jumlah warna depth. Di sini ketika ukurannya besar, ketika gambarnya besar, maka gambarnya di sini ada skala warna keabuan. Di sini ada 4. Di sini kita bisa lihat gambar yang pertama itu gambarnya tidak terlalu jelas karena kapasitasnya yang kecil. Sedangkan gambar yang terakhir di sini gambarnya semakin jelas karena kapasitasnya yang besar.
Selanjutnya ada operasi-operasi dasar, di mana operasi-operasi dasar yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras level komputasi, yaitu level titik, level lokal, level global, dan level objek. Nah, pada level titik, secara matematis operasi titik dapat dinyatakan sebagai f, b, di mana x, y sama dengan 0 titik dalam kurung kurawal fa, x, y. Dengan fa adalah piksel citra sebelum diolah, dan fb adalah piksel citra sesudah diolah, dan 0 titik adalah operasi yang dilakukan. Nah, level titik di sini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan intensitas, yang kedua berdasarkan geometri, dan yang ketiga gabungan dari keduanya, intensitas dan geometri. Yang kedua ada level lokal. Nah, operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pikselnya tergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Misalnya di sini ada titik yang diolah, misalnya ini titik yang ingin diolah, maka kita harus melibatkan titik-titik tetangganya, karena level lokal itu dia bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Selanjutnya yang ketiga mungkin yang kedua level global, di mana level global itu operasi pada aras global yang menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Jadi dia bergantung pada intensitas keseluruhan pikselnya. Misalnya ada titik yang ingin diolah, maka titik-titik yang lain harus juga dilibatkan. Selanjutnya ada level objek. Jadi contoh penerapan level objek seperti deteksi fitur dari objek binar computer vision. Selanjutnya ada contoh implementasi pengolahan citra, di mana contoh implementasi pengolahan citra di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama inverse black white, yang kedua image negatif, yang ketiga grayscale conversion, dan yang keempat image brightness. Jadi di sini saya akan menjelaskan grayscale conversion, di mana grayscale itu merupakan citra yang nilai intensitasnya pikselnya didasarkan pada derajat keabuan. Nah, contohnya di sini ada gambar yang ingin diubah RGB-nya, di mana rednya sama dengan 0,299, greennya 0,587, dan bluenya 0,114, yang akan dibuat dalam codingan sebagai berikut. Nah, ini di sini ada codingannya. Ya, di sini ada rumusnya untuk mengubah warna tersebut menjadi keabu-abuan. Ada rumus di mana integer AVG sama dengan R ditambah G ditambah B, sehingga nanti pada keluarannya itu menghasilkan gambar yang sesuai, gambar yang seperti yang kedua yang tadi. Di sini gambarnya, hasil outputnya akan seperti ini, hasil outputnya seperti ini, Mungkin itulah pemaparan materi tentang pengolahan citra digital dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.